Oh iya, anak padus juga. Anak padus tapi Coba dong. Enggak. Coba. Satu Jelek-jelek lah. apa ya? Satu lagu aja deh. Jangan satu album. Satu album. Jangan satu lagu album. kepanjangan. Iya, itu. Coba intro rapnya aja deh. Contoh kalau misalkan memperjuangkan cinta tuh harus kayak gimana sih? Memperjuangkan cinta. Menurut Caca sendiri. Kok ini berjuang? Emang yang gini berjuang ya? Yang gini namanya perjuangan ya? Nanti kita juga bakal merasa bahwa seseorang yang emang ingin berubah ke arah yang lebih baik gitu. Iya. Gak nerima sifat doi dan kita harus terpaksa menerima gitu. Pernah banget. Secara nggak ikhlas, bukan ikhlas tapi lebih ke kita tuh kayak terpaksa menerima dia gitu. Iya, jadi 3, 2, 1, let's go. Oke, sahabat let's go. Selamat datang di channel YouTube-nya Kopi Holiday. Kita udah lama nggak bikin konten-konten kayak gini ya. Ya. Vakum 2 bulan. 2 bulan. Ya ada 2 bulan ya Mi. Ada 2 bulan lebih. Karena nggak tahu ya mungkin mood-moodan atau kurang talent atau gimana ya. Ya dan akhirnya kita bisa bertemu lagi dengan kalian semua ya sahabat let's go. Oke, kali ini saya udah barengan cewek cantik juga. Namanya Ica Rica. Ya sering disebut Ica Rica ya. Nama aslinya siapa sih? Nama aslinya Rica. Biasa dipanggil Ica. Gimana orang-orang aja. Gimana orang-orang enaknya. Iya, orang-orang juga ada yang manggil Ica, ada Caca. Gimana mereka tergantung kedekatannya. Oke, seberapa dekat mereka dengan aku Ica, ya? Iya. Oke, kalau saya panggilnya apa aja? Boleh apa Caca aja? Ya? Boleh. Oke, Caca. Caca umur 21 tahun. Kuliah di Uninus. Oke. Kesehariannya apa aja sih? Kesehariannya paling sekarang sih kuliah ya. Kuliah daring. Selain kuliah daring juga ada organisasi mungkin ya, latihan-latihan padus gitu kan. Oh iya, anak padus juga. Anak padus tapi coba dong. Enggak. Coba. Jelek-jelek lah. Apa ya? Satu lagu aja deh. Jangan satu album. Satu lagu kepanjangan. Iya, itu. Coba intro rapnya aja deh. Lagu apa ya? Lagu Firsa Besari coba. Yang mana? Atau yang Ica apa aja coba nyanyi. Lagu Firsa. Iya, Firsa. Janganlah nanti netizen pada menghujat. Biar mereka penasaran ya dengan suara Ica berarti ya. Oke. Iya, boleh. Cak, kali ini kita bakal ngebahas tentang apa sih? Tentang proses menerima ya. Proses menerima dan diperjuangkan ya, tentang perjuangan ya. Perjuangan soal perjuangan cinta ya. Iya. Kalau misalkan ngomong-ngomong soal perjuangan tuh ya, pernah nggak ngalamin memperjuangkan? Pasti pernah ya? Pernah. Pernah, jelas pernah. Terlebih lagi dalam suatu hubungan, dalam kehidupan. Ya, konteksnya pasti yang namanya perjuangan kan bentuk usaha ya. Kita sebagai manusia kan pasti selalu berusaha gimana caranya mencapai sesuatu yang emang benar-benar kita inginin sesuai dengan hati, ya kan? Contoh kalau misalkan memperjuangkan cinta tuh harus kayak gimana sih? Memperjuangkan cinta. Menurut Caca sendiri. Menurut aku, memperjuangkan cinta itu balik lagi ya, kita yang pertama harus memperjuangkan dulu diri kita. Kalau kita nggak memperjuangkan diri kita, siapa lagi yang mau memperjuangkan kita? Ya, sebelum orang lain memperjuangkan kita. Selanjutnya memperjuangkan cinta itu kan seharusnya emang sebuah keharusan dalam suatu hubungan ya. Terlebih lagi sama pasangan, gimana sih caranya biar kita sama pasangan tetap berjalan. Nah, itu benar. Dengan baik. Iya, harus ada perjuangan dong. Betul. Iya kan? Kalau nggak ada perjuangan nggak bakal ada yang tercapai gitu. Iya, itu dia. Tujuannya nggak bakal tercapai gitu. Tapi kan biasanya kalau misalnya kita berjuang nih, kadang kita di sudut pandang lain ya. Kadang juga orang lain atau diri kita juga kadang kayak gini. Kita udah berjuang, tapi perjuangan gitu kayak pembodohan gitu. Iya. Bukan beda tipis, kayak sia-sia gitu. Iya. Kita berjuang atau kita bodoh gitu. Iya. Ya, perjuangan berarti perjuangannya
di sini perjuangan kan bisa dibagi jadi dua ya. Ya Bang, ada perjuangan yang memang benar-benar perjuangan karena kita pengen dapetin hal yang baik nantinya, ataukah perjuangan dengan kebodohan, gitu kan? Kalau perjuangan yang benar-benar berjuang, kita nantinya akan berusaha mencapai apa yang kita pengen gitu loh, biar benar-benar kecapai. Kalau perjuangan yang didasari dengan kebodohan, misalkan nantinya jatuhnya kita bakal jadi lah, kok ini berjuang, emang yang gini berjuang ya, yang gini namanya perjuangan ya. Nanti kita juga bakal merasa bahwa ini tuh bukan berjuang loh, ini tuh kebodohan sebenarnya. Tapi pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah. Ica tuh berjuang tapi ini mah bukan perjuangan, gitu. Tapi kayak kebodohan gitu. Iya, pernah. Gitu. Cuman ya udah sih, karena udah kan yang lalu ya biarlah berlalu. Iya. Oke. Berapa kali? Sekali. Oke. Sekali aja. Sama yang sekarang berjuang kan? Diperjuangin kayaknya. Diperjuangin. Tapi sama-sama berjuang lah, sama-sama memperjuangkan kebahagiaan. Gimana sih caranya? Gimana? Apa? Berjuang bersama-sama gitu. Gimana? Berjuang bersama-sama. Yang namanya berjuang bersama-sama itu indah loh. Indah dan sangat ringan gitu. Karena kita memperjuangkan sesuatu barengan, nggak sendiri kan. Kalau sendiri bukan perjuangan. Apa tapi? Wirausaha. Itu mungkinnya maksud kebodohan gitu ya. Usaha ya, usaha bareng-bareng. Kalau sendiri ya wirausaha lah. Iya benar. Oke. Iya. Jadi kalau misalkan soal perjuangan nih ya, kan tadi Ica pernah ngalamin berjuang sendiri dan berjuang ngerasa kebodohan itu ya. Dan kalau misalkan perjuangan harus ada yang dikorbanin ya. Harus lah, pasti. Harus ada yang direlain juga. Ica pernah nggak ngorbanin berjuang demi doi yang sekarang atau yang sebelumnya gitu? Pernah berjuang sama seseorang dan Ica ngorbanin sesuatu yang paling berharga? Enggak, kalau sampai segitu enggak. Cuman paling sebagai cewek kan ya, emang gimana ya, layaknya pasti yang namanya cewek layaknya diperjuangin, ya enggak? Iya juga sih. Iya kan? Ya, harusnya cowok ya. Tapi di sisi lain kita juga kalau menjalani suatu hubungan, biar hubungannya tetap berjalan dengan baik harus sama-sama berjuang. Iya. Tapi kalau kita yang lebih dominan berjuang kan kayaknya kurang etis ya. Cerita dikit nih. Iya benar. Ini cerita pengalaman pribadi kayaknya. Sama yang sebelumnya. Oh kirain sama yang sekarang. Enggak, sama yang sebelumnya agak yang bisik, mana? Agak bisik-bisik nih. Yang anak band itu. Iya. Skip. Atau yang anak yang orang mana ya? Gitu. Ya, terus gimana? Jadi aku sih ngerasa karena gak tahu bukan ngerasa sebagai pembodohan sih, cuman jatuhnya loh kok aku cewek tapi aku yang lebih berjuang, kayak seolah-olah kalau ada event dia ngeband. Nah berarti anak band ya bener kan? Bocor terus deh. Aku yang bawa kendaraan. Wow. Itu sebuah perjuangan ya? Sebuah perjuangan kan? Atau kebodohan? Perjuangan berujung kebodohan. Terus? Karena balik lagi yang namanya cewek lah, sebaliknya yang harusnya diperjuangin. Gitu paling ya. Sering tuh. Sering. Cuman ya udah sih, yang udah ya udahlah. Tapi sekarang lebih belajar ya sama yang sekarang? Iya lebih belajar dan ibarat kebayar aja gitu loh. Yang kemarin tuh jadi kebayar sama yang sekarang tuh. Sama yang sekarang mah benar-benar kitanya yang selalu diperjuangin. Wow, enak ya. Enak. Dan alhamdulillah jadi ternyata emang setelah kesulitan ada kemudahan. Setelah kesedihan ada kebahagiaan tuh bener banget itu bener. Pokoknya mah Dewi Persik ya. Apa tuh Dewi Persik? Indah pada waktunya. Bener banget. Kayak judul lagu. Gak usah ketawa Mi. Ya. Itu sedikit cerita soal pengorbanan ya. Bukan pengorbanan. Perjuangan. Tapi bukan beda tipis sih. Emang dari kesinambungan ya. Kita langsung ke itu yang tadi apa tuh tadi? Proses menerima. Iya.
kadang kita suka nggak nerima ya sifat pasangan kita atau apapun itu. Gimana sih kita bisa menerima semua itu? Sikap ya? Iya, dari sikap. Kan doi atau pasangan Caca kayak ada sifat-sifat pasangan Caca tuh yang nggak suka sama Caca, tapi Caca harus nerima gitu. Iya, ada, jelas ada. Karena yang namanya manusia kan pasti memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut kalau di suatu hubungan, kita jalanin hubungan kan pasti yang kalau kita udah bareng bersama gitu, sedikitnya kita harus belajar menerima. Biar gimana caranya kita menerima sifat buruk atau kekurangan pasangan. Karena nggak bisa dipungkiri gitu loh, kalau kita juga sebagai manusia pasti punyalah kekurangan, ya kan? Gitu. Misal nih, cerita dikit. Jadi kita kupas ya, karena temanya kan kita bukan acaranya namanya cerita hari ini. Jadi kita bakal banyak dengerin cerita-cerita dari Ica soal perjuangan dan proses menerima. Iya. Kalau dari aku misal nih, doi misal punya sifat yang dia tuh orangnya saking cuek dan lempeng. Dia selalu merasa apa yang dia lakukan untuk orang lain gak apa-apa, itu biasa aja. Tapi kan belum tentu buat aku sebagai pasangannya itu hal yang biasa, ya gak? Bener-bener. Itu kekurangan kan? Jadi kan apalagi posisinya kalau kita udah punya pacar nih, kita harus memikirkan apa sih perasaan pacar, ya kan? Nah itu lama nggak sih proses nerima doi gitu? Ya pasangan Caca sendiri? Kalau aku sendiri tipikal orang yang susah ya. Lama proses penerimaannya lama. Tapi di balik lama itu aku juga mengikuti bagaimana progres kemajuan perubahan dari seseorang yang emang ingin berubah ke arah yang lebih baik gitu. Berarti prosesnya lama ya? Iya, lama. Nggak tahu sahabat Lesku semua ada yang proses nerima pasangannya tuh dengan cepat ya gitu. Ya bodo amat gitu. Iya, bodo amat. Kita pernah bahas ya bodo amat. Iya, bodo amat. Oke. Kita di sini bukan sekedar bukan sok-sokan lebih tahu gitu ya soal perjuangan atau proses menerima. Mungkin sahabat Lesku semua ada yang lebih tahu dari kita soal perjuangan dan proses menerima, silakan komen aja di kolom komentar. Ya. Biar jadi masukan juga ya. Bener. Atau biar ada cerita-cerita yang pengalaman kalian boleh di-share di kolom komentar, nanti kita bakal kupas lagi. Iya. Oke, lanjut lagi ya, kita ngebahas soal proses menerima. Iya. Menerima apa adanya atau menerima ada apanya? Apa adanya. Kalau ada apanya nanti di ujung pasti jatuhnya penerimaannya nggak natural kan? Karena ada sesuatu hal yang emang dituju, tapi itu ditujunya buat diri pribadi bukan bareng-bareng. Tapi kan ada kata lagu Tulus, jangan cintai aku apa adanya, jangan. Wah gitu. Kenapa nggak setuju kayak lagu Tulus itu? Gimana ya? Mi, menurut Emi ya, mending apa adanya, menerima apa adanya atau ada apanya? Gimana? Jangan apa adanya atau apa adanya? Apa adanya ya? Berarti lagu Tulus salah ya? Nggak bisa ya, kita nggak bisa menyalahkan karena persepsi orang kan beda-beda ya. Jadi gimana coba? Aku agak dikit agak bodoh sih soalnya. Agak bodoh soal cinta gitu, makanya kalah terus gitu. Iya. Perlu belajar dari yang udah berpengalaman. Ya hilang, nggak juga kali, masih belajar. Terus? Paling juga kalau kita bahas atau singgung tentang lirik lagu yang Tulus gitu, jangan cintai aku apa adanya. Terus? Iya itu. Berarti kalau jatuhnya mungkin ya si penulis lagu itu, pengarang lagu nulis jangan cintai aku apa adanya. Berarti
kalau apa adanya mungkin nanti jatuhnya orang bakal mencintai ya udahlah biasa aja. Kalau apa adanya kan pasti biasa aja ya, jatuhnya kayak kehidupan juga ya, hidup tuh apa adanya aja, jadi seadanya aja. Mungkin si penulis lagu itu nggak mau dicintai apa adanya, jadi pengen ada apanya. Tapi dibalik ada apanya itu, ada apanya tuh lebih ke yang bener-bener mungkin ya. Iya, nggak yang hal negatif kayak ya, dia punya segalanya, kayak harta, materi ya. Gitu. Tapi lebih ke apa ya, sifatnya mungkin, sifat dan, yang dikagumi, kelebihannya tuh lebih greget gitu. Mungkin kayak jangan gitu, apa adanya, tapi ada apanya itu, ada apanya yang gitu. Siap. Oke, kita udah berapa lama sih ini? Berapa lama? Nggak tahu ya. Ini udah berapa lama sih? Masih lama ya? 10 menit. Wow. Gak kerasa ya? Gak kerasa, agak gerah. Mungkin baru lagi ya plus gitu. Kayak gini, dan saya juga agak bingung nih harus ngobrol apa lagi gitu. Iya, apa aja yang... Oke, kita seputar itu aja ya, seputar menerima gitu. Boleh. Pernah nggak nerima